Oke, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah penalaran reflektif kelas karyawan Universitas Pelita Harapan. Kelompok 3 ini terdiri dari 8 anggota, yaitu saya sendiri Alvin Rianto dari Prodi Sistem Informasi, kemudian ada Ismawati, ada Putri dan Ando dari Prodi Sistem Informasi juga, dan ada Dini, ada Jasmine, ada Peter, dan ada Patricia dari Prodi Manajemen. Nah, kelompok 3 ini akan menampilkan video atau kita tuh bakal ngobrol bareng tentang sesuatu yang super penting gitu, tapi sering dilupakan, yaitu empati. Udah pada tahu belum empati itu apa? Alvin, empati itu yang bikin suka bikin kita baper ya. Tapi serius deh, kadang kita ngerasa udah peduli nih, tapi belum tentu itu namanya empati nggak sih. Makanya kita penting banget buat ngobrolin ini bareng-bareng. Iya, bener banget sih Peter. Dan empati itu bukan tentang baper aja sih, tapi justru empati itu yang bikin kita tuh bisa ngerti dan peduli sama perasaan orang lain. Bener nggak? Nah, karena tadi Peter sama Alvin udah ngebahas tentang empati, mungkin sekarang, aku jelasin ya, empati itu sebenarnya apa sih? Jadi empati itu tuh termasuk dalam emotional intelligence alias kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman. Nah, ini tuh salah satu soft skill yang penting banget, untuk kita punya. Nah, emotional intelligence itu tuh kemampuan seseorang dalam mengenali, memahami, dan juga mengelola emosi dirinya sendiri maupun orang lain, sehingga bisa membentuk hubungan sosial yang sehat dan juga bermakna. Nah, setuju banget. Tadi Jasmine kan sempat nyebut soal soft skill ya. Soft skill itu kemampuan kita buat kerja bareng orang lain, komunikasi, ngatur emosi, dan yaitu punya empati. Dan empati ini nggak berdiri sendiri, tapi berkaitan erat sama tahap perkembangan diri kita. Misalnya, menurut Erik Erikson, di tahap generativity versus technician, ini biasanya terjadi di usia 40 tahunan. Seseorang ini akan mulai menunjukkan kepedulian terhadap orang orang lain, virtue atau care, dan empati jadi bagian penting dari tahap ini. Yes, betul banget. Nah, empati itu tuh punya 5 cakupan menurut Goleman. Yang pertama itu ada understanding others atau mampu memahami perasaan dan juga perspektif dari orang lain. Nah, yang kedua itu ada developing others atau membantu orang lain dalam berkembang. Yang ketiga ada namanya service orientation, yaitu memiliki sikap membantu dan juga melayani. Yang keempat ada leveraging diversity atau menghargai perbedaan, dan yang terakhir, yang kelima, itu ada namanya political awareness, yaitu peka terhadap dinamika sosial dan juga kekuasaan. Nah, betul banget. Simpelnya, empati itu kayak radar buat ngerasain apa yang orang lain rasain. Misalnya, teman kita sedih, kita ngerti, bukan malah ngegas. Empati bisa bikin kerja tim jadi lebih solid, konflik berkurang, dan hubungan makin kuat. Oke, bagus banget ya penjelasan dari Putri dan Jasmine tentang empati. Jadi kita bisa lebih paham lagi tentang empati itu apa. Tapi mungkin kita biar bisa lebih jelas kali ya, kita bakal lihat role play antara deadline dan rasa peduli. Dok, kenapa sih kamu telat lagi? Kan kita jadi nggak bisa sabit bareng. Maaf ya, tadi aku habis nganterin ayah dulu ke rumah sakit, jadi nggak bawa laptop juga. Oh, kamu sakit? Udah semoga cepat sembuh ya. Maaf ya, aku udah bawa emosi. Makasih ya. Iya. Dari role play tadi, ada hal yang bisa kita ambil, yaitu pentingnya memahami kondisi orang lain. Untuk dapat memahami kondisi orang lain sendiri, kita harus memiliki rasa empati. Karena empati ini yang ngebuat kita nggak langsung ngejudge orang lain, tapi kita mencoba buat mengerti kondisi dari orang tersebut. Nah, ini nih yang disebut dengan memahami konteks dan realitas orang lain, supaya kita nggak asal menilai.
Jadi empati itu bukan hanya sekedar rasa kasihan aja, tapi juga kemampuan untuk hadir dan peduli. Empati ini bisa kita latih mulai dari hal kecil seperti ngedengerin teman kita bicara tanpa memotong pembicaraannya, atau kita juga sabar dalam berkendara pada saat orang di depan kita berkendara dengan sangat lambat, ataupun kita bisa bantuin orang lain tanpa harus disuruh terlebih dahulu. Bener banget. Emotional intelligence, terutama empati, itu bakal penting banget buat masa depan kita. Menurut berbagai teori seperti psikososial, wawasan dunia, sampai makna hidup, empati itu membantu kita tuh buat hidup bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk berdampak ke orang lain. Yuk, mulai latih empati dari sekarang, karena dunia ini tuh butuh lebih banyak orang yang mau mengerti, bukan hanya menghakimi. Oke, sekian dari kelompok 3. Semoga penjelasan tentang empati ini dapat dimengerti dan dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Selamat malam semuanya. Hmm.